Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal video ini. Untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak sampai selesai. Dari ulasan singkat pada video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Meyakini Ba'alawi atau para Habib sebagai keturunan Nabi, bagi umat Islam Indonesia saat ini, mudarat atau kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sepenggal kalimat ini sangatlah cocok disampaikan kepada orang-orang yang merasa diri mereka seorang kiai atau ulama, yang katanya tugas mereka membimbing umat, menuntun umat, serta menjaga lingkungannya dari segala macam kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya sebuah ketidakbenaran. Kami umat Islam berhak kecewa dan marah kepada para ulama, kepada kiai yang selama ini diam dan menutup mata atas kerusakan yang ditimbulkan oleh segerombolan manusia yang merasa diri mereka paling benar, paling mulia yang ada di dunia. Sebagian besar umat Islam dan beberapa kiai yang berjuang melawan kedoliman oleh sebagian orang yang mengatasnamakan kiai, mereka justru dituduh sebagai pengadu domba, dituduh melakukan kampanye anti duriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ulama muda Nahdlatul Ulama dari Banten, bersama para tokoh-tokoh muda NU dari seluruh Nusantara, kini telah bergerak dengan gigih, berusaha keras mempertahankan aksi-aksi kultural kebangsaan yang diajarkan oleh para wali songo. Mereka berjuang memperbaiki kondisi umat yang nyata-nyata hari ini telah banyak dirusak oleh ajaran dan perilaku-perilaku buruk kelompok turunan urban Yaman, baik dari kalangan Al-Irsyad maupun para Habib Ba'alawi. Umat Islam Indonesia hari ini telah nyata terperosok di dalam dasar jurang kesesatan akibat doktrin-doktrin para manusia-manusia yang mengaku paling suci, mengaku-ngaku paling benar, mengaku paling istimewa di antara manusia lainnya. Para kiai dan ulama-ulama NU hari ini harus berpikir ulang, menyatukan persepsi atas pandangan menyeluruh terhadap kelompok kaum urban yang telah banyak merusak akidah dan akhlak serta mental umat Islam Indonesia. Melihat dampak kerusakan tersebut, para kiai tidak boleh diam dan membiarkan kerusakan ini terus terjadi. Para kiai harus berpikir bebas, jangan lagi terikat dengan dogma-dogma lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi keindonesiaan hari ini. Mempersoalkan nasab Ba'alawi bukanlah mempersoalkan mereka secara pribadi. Persoalan nasab Ba'alawi yang dikaitkan dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi persoalan penting bagi umat Islam untuk diketahui kebenaran atas setiap klaim siapapun yang mengaku cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar jangan sampai ada klaim-klaim palsu yang mengatasnamakan kesucian keluarga Rasulullah yang sebenarnya hanya demi kepentingan mereka sendiri. Membiarkan polemik kepalsuan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat Islam akan sangat berbahaya bila berlarut-larut tanpa ada penyelesaian apapun, akan menjadi pemicu yang menimbulkan berbagai kegaduhan, menimbulkan aksi-aksi provokasi yang mudah ditumpangi oleh siapapun yang berkepentingan di dalamnya, terutama mereka yang benar-benar menginginkan kebinasaan Nahdlatul Ulama. Para kiai dan para ulama, bila masih menginginkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi pergerakan yang memperjuangkan keutuhan negara, hendaknya segera mengambil sikap, menyatukan persepsi terkait dengan penguatan organisasi. Wahai para kiai dan para ulama, lihatlah dan bacalah apa yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini.
Akibat pergolakan politik yang lazim terjadi setiap 5 tahun sekali, terutama setelah beberapa partai politik disusupi gerombolan kaum urban Yaman, terutama mereka yang mengatasnamakan keluarga Nabi, mereka mengkampanyekan siapapun yang tidak sehaluan dengan mereka, akan dianggap sebagai kafir yang halal darahnya. Sejak 2017 yang lalu hingga hari ini, pesta demokrasi telah hancur dan rusak, tak lagi berakhir dengan aman damai tentram. Wahai para kiai yang sedang menutup mata terhadap kebenaran, bukalah mata kalian, lihatlah bagaimana Allah membukakan mata umat Islam. Sementara, kalian enggan bertanggung jawab atas kerusakan di tengah-tengah masyarakat, akibat kesalahan kalian memberikan panggung kepada mereka, dan membiarkan umat meyakini segerombolan perusak dari kaum urban yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Kalaupun kalian tidak bisa menerima kenyataan bahwa secara ilmiah dan secara tes DNA, para habaib bukanlah merupakan turunan Nabi, maka setidaknya bukalah mata kalian, maka lihatlah lebih besar mana antara mudarat dan manfaatnya ketika kalian semua meyakini mereka sebagai turunan Rasulullah. Tidakkah kalian membaca dan melihat betapa maraknya para kaum urban itu? Dengan mengatasnamakan keturunan Nabi, mereka mempengaruhi umat Islam dengan menyebarkan berbagai berita hoax. Dalam beberapa upaya, keinginan mereka menggulingkan pemerintahan yang sah di negeri ini. Dengan mengatasnamakan keturunan Nabi, mereka mendoktrin umat Islam menjadi budak-budak bagi turunan Ba'alawi. Dengan mengatasnamakan keturunan Nabi pula, mereka menjauhkan umat dengan para ulama pribumi, dengan doktrin-doktrin bahwa derajat mereka jauh lebih mulia daripada ulama pribumi. Belum lagi, temuan adanya beberapa kasus upaya-upaya mereka membelokkan sejarah bangsa dengan memasukkan leluhur mereka sebagai tokoh utama di negeri ini, agar bangsa Nusantara di masa depan melihat sejarah bangsanya di masa lalu sebagai bangsa yang lemah, bangsa penuh orang-orang bodoh yang tidak bisa berdiri sendiri, bahwasanya kelompok turunan Ba'alawilah yang mengaku turunan Nabi itu datang membawa barokah bagi bangsa ini. Entah kenapa, para kiai dan para ulama kita tidak mampu melihat berbagai gelagat, berbagai perilaku dan kejahatan-kejahatan kaum urban Yaman terhadap bangsa ini, ataukah para kiai dan ulama kita memang sengaja menutup mata karena takut keluar dari doktrin yang sudah tertanam dalam otak mereka, bahwa Ba'alawi dan keturunannya bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah para kiai dan ulama kita bisa membuka lebar-lebar akal sehatnya untuk bisa menerima kenyataan akan kepalsuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi? Dari cara mereka, sebenarnya sangat mudah dibaca oleh siapapun apa yang sesungguhnya mereka inginkan di negeri ini. Mulai dari cerita-cerita hurufat tentang leluhur mereka, jelas akan mengancam akidah umat Islam yang pada akhirnya akan mengerdilkan dan merendahkan kalian para kiai, para ulama pribumi Nusantara. Semua yang mereka lakukan itu karena mereka menginginkan seluruh umat Islam percaya, patuh dan tunduk kepada mereka sebagai manusia paling mulia di antara kalian manusia-manusia pribumi. Dan setelah mereka memiliki kekuatan besar atas dukungan seluruh umat Islam, maka jangan heran bila suatu saat kalian bangsa pribumi akan dihasut untuk memerangi mereka yang non-muslim, menciptakan perang-perang lokal yang akan membuat kalian terusir dari negeri sendiri. Sebagai organisasi terbesar di Indonesia, sebagai garda terdepan melindungi keutuhan negara, organisasi NU tak patut terlihat seperti macan ompong yang hanya meraung-raung di balik kayu besar, tak ada kemampuan melakukan perlawanan kepada setiap perongrong dan perusak NKRI, tak berani keluar memangsa musuh-musuh yang jelas-jelas nyata di depan mata. Organisasi NU
Jangan sampai tak mampu mengenali apa yang seharusnya menjadi mangsanya. NU haruslah memahami tugas-tugas yang diamanatkan untuk menjaga NKRI, haruslah bersikap tegas, berani dan bijak dalam menyikapi setiap apapun yang menjadi persoalan bangsa, persoalan yang timbul dari kelompok-kelompok masyarakat, utamanya kelompok urban, yang sejak lama telah dipandang oleh umat Islam sebagai kelompok yang berpotensi besar, membahayakan eksistensi keagamaan dan kebangsaan kita. Untuk langkah awal penting, NU haruslah segera mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin Ustman dan seluruh kiai-kiai NU yang telah mengkaji ulang nasab palsu mereka yang mengaku-ngaku bernasab suci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun akhlak dan tingkah laku mereka sama sekali tidak mencerminkan seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan dua kelompok urban Yaman ini dinilai sangat mengkhawatirkan bagi persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan berbagai cara, mereka melakukan pembusukan terhadap para kiai NU, menganggap rendah nasab-nasab lain selain mereka, serta menggalang dukungan umat Islam lewat doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan, membuat umat Islam semakin kacau, terpuruk dan bodoh. Umat Islam Indonesia mengharapkan ada pembahasan resmi yang digelar oleh PBNU dan Lembaga Bahsul Masailnya tentang polemik ketersambungan nasab para Habib Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keputusan resmi yang menetapkan kedudukan nasab itu, agar seluruh kiai dan tokoh-tokoh, serta warga NU, memiliki pedoman yang jelas dan pasti, dalam bersikap berdasarkan fatwa-fatwa yang mengikat untuk diamalkan oleh kaum Nahdien. Dengan demikian, diharapkan ke depan, tidak ada lagi doktrin-doktrin sesat mengatasnamakan keturunan Nabi, tidak ada lagi pengkultusan-pengkultusan terhadap tokoh-tokoh tidak jelas, dari cerita-cerita hurufat tanpa dasar, yang hanya akan membahayakan akidah umat Islam. Tidak ada lagi sekelompok manusia yang merasa dirinya lebih benar, lebih mulia, lebih unggul dari yang lainnya. Wahai para kiai dan para ulama bangsa pribumi Nusantara, jika anggapan kalian kepada kami sebagai pengadu domba antar kiai dan habaib, jelas anggapan kalian salah besar. Kami hanya memperjuangkan kesetaraan sesama anak bangsa, menghapus kasta dalam agama. Kami hanya ingin bahwa siapapun kelak di masa depan, seluruh anak bangsa haruslah berpijak di bumi Nusantara dengan status yang sama sebagai manusia. Dan memuliakan seorang manusia tetaplah harus kita lakukan. Namun, itu hanya akan berlaku bagi manusia yang tinggi ilmu dan budi pekertinya, bukan karena manusia berbangsa apapun atau manusia berketurunan siapapun.